Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di Masjid At-Taqwa di komplek klaster South Cape Rasamala Blok I Paradise, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan. Luruskan niat semua karena Allah, dan indahnya Islam itu berkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang tergantung apa yang dia niatkan. Kebayang tidak, kalau seandainya niat ini adalah niat karena Allah, maka seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah. Jamaah Allah muliakan, senang kerasa hati ini bisa berjumpa sama teman-teman sekalian di tempat ini yang sebenarnya sering lewat ini ya. Kalau lagi motong ke daerah Bintaro dari mana, Rawakaong, Parung, sering lewat ya. Izin Allah kita bisa berkumpul, berjumpa di sini. Walaupun mungkin wujud sulit tentu bersama, tapi kan sekarang sosial media mudah ya. Ada beberapa event yang kita buat diiklankan di Instagram usp.bawazir, yang belum tahu, yang sudah tahu harap memberitahukan yang belum. Kemudian juga saya bikin beberapa potongan-potongan video-video simpel seperti di Al-Azifi Channel, ada ngeronda bareng Bang Subhan yang baru di-up lagi nih. Kemudian beberapa potongan-potongan video pendek juga yang mudah-mudahan bisa mewakili wujud kita jika Allah belum izinkan ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti insyaAllah. Jamaah Allah muliakan, kali ini kita akan coba bahas bab berkaitan tentang garis lurus. Garis lurus ini artinya kebenaran yang tidak berbilang. Ya, banyak orang menerjemahkan istilah garis lurus ini memang sesuatu yang istiqomah,
Siratal mustaqim. Sementara kalau ditanya tentang siratal mustaqim beda-beda bahasanya. Padahal sih yang maksud dengan garis lurus di sini adalah kebaikan yang Allah inginkan manusia memahaminya. Dulu di zaman sahabat, Rasul pernah mempertontonkan teknik penyampaian yang indah di hadapan para sahabat. Di mana kata sahabat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali, summa qala hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dulu Nabi pernah membuat sebuah garis yang lurus di tanah. Kemudian setelah garis lurus beliau membuat garis yang banyak di kanan dan kiri, sambil mengatakan inilah jalanku yang lurus. Jadi amsal paling mudah. Kenapa? Karena kebenaran tidak berbilang. Yang 14 abad tahun yang lalu Nabi diutus dan menyampaikan hukum, maka sampai kiamat pun tetap hukum. Karena kebenaran tidak berbilang, cuma satu, inna dina indallahil Islam. Ini dasar sekali loh. Karena nanti kita akan terkecoh dengan fenomena yang ada di masyarakat, membuat kita menganggap bahwa Islam ini bisa direvisi. Islam ini ada yang baru. Dan kita juga perlu tahu bahwa Islam ini kan agama yang mudah, sehingga ya yang mudah-mudah aja, jangan yang sulit-sulit gitu ya. Padahal keumuman dalil kalau orang berilmu tentang Islam, dia akan tahu istilah garis yang lurus ini memang kebenaran yang tidak berbilang. Agama ini milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kalau yang namanya agama pasti ada firman Allahnya dan ada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ya, kalau memang nanti kamu mengatasnamakan agama, Allah nggak berfirman, Nabi nggak bersabda, maaf, itu bukan agama. Gitu. Allah yang bilang kok, inna dina indallahil Islam. Ada istilah NU, Muhammadiyah, Persis, atau apa, Nusantara, atau enggak lah, Islam aja, inna dina indallahil Islam. Islam yang mana, Ustaz? Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh para tabi'in, dipahami oleh para ulama yang sampai kepada kita. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi dan rasul. Kita belajar dari ulama yang punya sanadnya sampai. Maka dikatakan al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Jemaah yang memuliakan, Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus. Kemudian beliau menunjuk pada garis-garis yang lain di kanan dan kiri sambil mengatakan jangan ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan tafarruq berpecah belah. Masdarnya firqah, kelompok-kelompok gitu ya. Padahal manusia pasti berkelompok, tapi kalau kelompok dibuat untuk berpecah belah, ini nggak diperbolehkan. Sekarang Blok I punya masjid At-Taqwa, bikin kajian. Bukan berarti lantas ini Islam Blok I, bukan. Atau tadi disampaikan kalau misalnya kita pengen pindah-pindah gitu ya, tapi pindah-pindah juga jangan dianggap seperti kajian keliling gitu ya, bukan. Karena memang pengen manusia paham bahwa Islam ini bisa masuk ke semua blok. Dan Islam ini memang agama yang way of life lah, cara hidup. Apa kata bahasa Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffir. Permudah manusia, jangan dipersulit. Ada orang beragama jadi sulit, ada yang salah ya. Karena kalau agama yang betul tuh agama tuh asik. Agama asik. Agama nggak bikin boring. Saya jalan riding dari Banda Aceh sampai Maroke, 0 km ke 0 km. Ketemu sama semua karakter suku di Indonesia, asik. Kalau memang agama ini asik kok. Gitu. Kalau dipahami dengan cara yang dipahami Rasulullah SAW. Nah, garis yang lurus ini bisa kita dapatkan dengan 6 cara. Ya, keumuman dalil di surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29 ini ada ayat yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu
in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Qit'ah minal ayah, potongan ayat. Tapi ayat ini memang dikhususkan orang beriman. Yang nggak beriman maaf ya. Ini bahasanya simpel, ya ayyuhalladzina amanu ya. Dan memang ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhal mu'minin. Ya, ada istilah-istilah yang memang di Quran tertulis. Makanya ketika orang menganggap Islam ini jangan kayak Islam Arab dong. Nggak ada istilah Islam Arab. Islam memang diturunkan di Arab, tapi ayatnya nggak khusus buat orang Arab kan. Antum otak-atik itu Quran ada nggak ya ayyuhal Arab? Nggak ada. Pasti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhal mu'minun dan seterusnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hei orang yang beriman, siapapun kamu yang beriman, ya, in tattaqullaha, kalau kondisi imanmu membuat kamu jadi orang yang merutinkan takwa, yaj'al lakum furqanan, Allah akan berikan furqan. Apa furqan? Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini kan lagi kredit nih masalah politik. Orang dibikin bingung apa gali-galian kuburan masalah paslon, betul mas? Sampai kayak orang sirik udah, wah kalau kalah kiamat dah. Kalau menang sukses. Dan dulu belum tentu. Ya bukan begitu bahasa agama. Dan Islam ini memang bukan dipahami antara kalah dan menang, bukan itu permasalahannya. Ya, sahabat saja bisa ribut antar sahabat. Karena hidup ini bukan masalah ribut atau tidak ribut, bukan. Sabar atau syukur ketika dalam kondisi ribut. Bukan masalah menang atau kalah. Sabar atau syukur ketika menang atau kalah, kan begitu. Intinya orang pahamlah target hidup. Makanya ketika ada orang mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa kenapa kami sudah benar dan kenyataannya yang benar kok bisa dikalahkan, apa kata Imam Ahmad? Justru kebenaran adalah ketika engkau bisa, kemenangan adalah ketika engkau bisa selalu benar dimanapun kondisinya. Jadi Imam Ahmad mengatakan justru yang dikatakan menang, kemenangan itu ketika kamu bisa benar dimanapun kau berada. Karena kita nggak bisa pilih takdir. Ini Adam alaihissalam sama Hawa, ini manusia terbaik yang Allah pernah ciptakan loh. Allah ciptakan ahsanut taqwim, dan hasil keduanya ini akan melahirkan orang-orang baik. Tapi kenyataannya malah punya anak yang ribut bunuh-bunuhan. Habil masih Qabil, betul. Apa kita bisa bilang kok kayaknya kurang bagus di pasangan bibitnya gitu? Ini memang ujian Allah yang uji. Yang kita boleh lihat bagaimana sikap Adam menghadapi anak yang ribut bunuh-bunuhan. Terwarnai tidak cuma. Kurang apa sih jagonya Rasul pertama? Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun. Saya 15 tahun aja udah ngos-ngosan ini gitu. Ini 900 tahun tuh, bayang dakwah tuh, ngadepin orang 900 tahun udah kebak bener-bener gitu. L4 lo lagi. Ya, jago dakwah Nuh, anaknya sendiri gak terdakwai si Kanan, betul. Emang Nuh kurang bagus lah orasinya. Betul. Sudah, ada dari selesai. Masa Nabi dibilang gak bagus? Emang ujiannya di situ. Ini bukan masalah nih anak sampai nggak dakwah, bukan. Nuh siap diuji nggak? Karena kalau antum ke bait sedikit tuh Quran di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 ada bocor Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu itraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini ayat sering dibaca ini, mungkin kita nggak paham kan? Ahasiban nas, apakah manusia mengira itraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka akan diuji? Justru imanmu itulah penyebab ujian. Karena kalau orang belum beriman belum diuji.
Iman, ujian, identik. Dan orang yang beriman, orang yang tahu hakikat cintanya Allah datang dengan ujian. Bukti Allah mencintai hambanya, Allah uji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau sudah cinta sama satu kaum, Allah uji. Allah uji, sudah. Jadi jangan kita anggap hidup aman-aman aja, nggak ada ujian. Enak. Karena sih alhamdulillah saya udah 2 tahun ya nggak ada ujian satu. Enteng bener ya. Ya, hidup ini berpindah dari satu ujian ke ujiannya lain. Di sini kau bisa bersabar, di sana kau harusnya bersyukur. Atau di sini kau bisa bersyukur, di sana kau gagal harusnya sabar. Harusnya seperti itu. Cuma banyak orang yang memahami, terjebak dalam aturan main di mana dia paksa Allah untuk paham dirinya. Akhirnya kacau. Minta ke Allah ngangkat tangan, cuma maksa Allah untuk paham. Ya Allah, lihatlah aku, kayak Allah gak lihat. Ya Allah, dengarkanlah aku, kayak Allah gak dengar. Ini kan bahaya ini. Buat apa ada nama Al-Basir As-Sami', Maha melihat, Maha mendengar. Oh bukan begitu, bahasa doa bukan begitu. Banyak kita di TV orang udah berdoa sambil menangis. Ya Allah, lihatlah air mata kami, nggak kelihatan dan kelihatan. Ya, ini teknik yang salah dalam beribadah. Terjebak dalam kesalahan yang panjang. Kita nggak pengen lah seperti itu ya. Iya. Allah bilang, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Justru dengan ujian tersebut Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa di antara kalian yang mendustakan Allah. Kamu kalau lagi seneng gaul, silaturahmi kemana-mana, kenal sama semua orang. Coba kalau lagi susah berani gaul kan? Mendek di rumah ngaji pintu, alasannya betulin pintu. Udah lagi susah. Atau kebalikannya, kalau kamu lagi susah, marbot mana yang kamu gak kenal? Temennya marbot dan lagi susah. Ini mau kang aja, bomat imam pakai 3 aja kan. Semua dia ambil tuh gawian. Lagi nganggur. Kan lagi seneng sampai lupa mesti direnovasi. Oh udah diganti begitu hasilnya. Dia mendingan susah tak soleh. Saya dikit lupa deh. Ya. Kadang-kadang begitu tuh. Ustaz, gimana Ustaz supaya nggak begitu Ustaz? Jamaah. Surat tadi apa Al-Anfal ayat 29 itu tolong nanti terjemahkan itu dengan stabilisasi iman ya. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ustaz cuma nyampaikan intattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Ya Allah Ustaz, anak takwa kurang apa kan? Sholat, anak berani adu sholat kemana tuh banyak anak dari sana. Tapi kok kayak gak ngefek. Nah ini ada maksud gitu. Jangan antum ukur sholat antum ke orang lain atau antum dengan jumlah sholat yang antum lakukan. Iman antum bagaimana? Ya kan iman yang kelihatan kan. Yang kelihatan siapa bro? Yang kelihatan iman pasti. Cuma kan antum yang tahu naik turun iman. Yazid, banyak antum yang tahu. Karena sih biasa kayak orang-orang terkeluar dari rumah jalan ke masjid sholat biasa. Cuma kayaknya heran orang rumah ngajak ribut aja gitu. Ya saya nggak paham, nggak mungkin sholat salah, antum mungkin talbis. Saya pernah sampaikan di YouTube itu, ada anak muda dulu bangor kali ini, sekarang dia taubat. Pas udah taubat rajin ke masjid, pusing kenapa? Tiap pulang dari masjid diobain mulu bapaknya. Dia bilang sih mah bingung bapak saya tak berusaha. Dulu zaman saya bandel kan, masya Allah, gak ada akur zaman dia, saya bilang saya tobat dah. Sekarang sudah tobat sama juga kan. Saya ke masjid 5 waktu di masjid kan. Di rumah, nganggur berarti gawe anak kecil. 5 waktu aja benar. Lain kalau ada libur kali ya. Ya udahlah juga dia ke masjid. Anak tiap pulang dari masjid ribut sama ayah anak, abian tak. Aduh, anak gak paham, kenapa bisa ribut? Allah kan? Anak gak ngerti sama dia, orang tua susah, marah. Masa sih gini? Ngomong orang tuanya gitu, Pak, ada apa nih anak, kenapa Pak? Kan udah hijrah, udah baik, Masya Allah. Itu sih kita gak tutup mata, Tat. Alhamdulillah anak kita berubah. Cuma yang kita gak demen, tiap ke masjid sarung kita dipakai.
Jadi ya bener sholat di masjid. Sarung babe jadi pakai, ya kan jadi emosi habis dong. Jadi karena kita merasa benar menurut kita, benar menurut siapa? Oh dia sih begini, dia sih betul-betul memahami Islam dengan sufisme. Saking dia jaga kesucian dirinya saat itu kan di komplek banyak pohon wakaf dan buahnya jatuh, dia nggak berani ngambil dan. Karena yang dia tahu ini buah yang nanam. Akhirnya nanti panjang sampai akhirat, dijaga itu saat. Masya Allah. Tapi bid'ah dirutinkan, mirip kan? Ada orang yang menganggap suci menurut pendapatnya, tapi di sisi lain terjebak dalam kesalahan yang lebih berat, fatal lah kayak puasa Syawal dah. Kan cakep bener orang yang puasa Ramadan diikuti 6 hari Syawal seperti puasa setahun, cakep kan? Cuma memahaminya salah. 6 hari Syawal ini dibikin dan dilakukan ini banyak menggugurkan kewajiban. Aneh 6 hari full, apalagi 6 hari orang langsung aja tak wajib itu gak gaul-gaul. Jadi dia puasa 6 hari di rumah gak keluar-keluar, sementara ada kewajiban yang lain, salah. Ya dia targetkan yang sunnah merontokkan yang wajib. Ini bahaya nih, banyak yang kayak begini. Antum Senin Kemis berangkat kantor, dari kantor lemes. Kenapa lemes nih? Senin Kemis. Apa enggak wajib? Puasa sunnah. Jangan yang sunnah mengalahkannya. Umpama jual beli, Anda beli blue jeans 501, hadiahnya serbet. Jangan sampai ente beli serbet, hadiahnya 501 gitu tuh. Lo memang targetnya wajib bukan yang sunnah. Silakan tuntaskan yang sunnah untuk menghiasi yang wajib. Maksudnya, ini kalau salah langkah fatal nih gitu. Banyak orang yang berusaha untuk hijrah, udah hijrah, bingung mau ngapain. Memang hijrah susah, mempertahankannya jauh lebih susah nanti. Oh, hijrah susah, alhamdulillah. Mempertahankannya jauh lebih susah nanti. Iya, ya karena orang hijrah itu harus ada berkala. Nah, artinya setelah hijrah dia harus menuntut ilmu, betul? Kemudian dia harus menjaga makanan minuman, kemudian berteman dengan orang soleh, gitu loh. Ada target-targetnya nih, sholat berjamaah di masjid, karena dia kan terpimpin oleh sholatnya. Ini baru hijrah, ngaji belum lancar, tajwid masih berantakan, sholatnya di rumah, nggak ngefek. Sholat, cuma nggak ngefek, kenapa? Karena sholatnya nggak tanha anil faksawal munkar. Sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Kayaknya antum maju dikit pada agak ke bagian belakang. Ya. Salah satu adab dalam menuntut ilmu memberikan space buat orang yang baru datang. Oh, di belakang masih ada kosong, apa sih? Betul, masih banyak. Kita kasih jamaah-jamaah masih banyak di berangsur-angsur, masya Allah. Ya, jadi ini yang suka salah paham nih orang nih. Makanya ada tahapan dalam beragama. Nah, Ustaz pengen bahas 6 hal ya yang bisa membimbing kita untuk bisa memahami bagaimana mendapatkan garis lurus dalam kehidupan kita. Yang pertama, ulama mengajarkan kita untuk tahapan pertama ya, itu mengikat perjanjian atau bahasa Arabnya al-musyaratah. Al-musyaratah. Jadi al-musyaratah di sini ada komitmen, ada perjanjian antara diri kita dengan Allah. Banyak di antara kita menggugurkan sebuah kewajiban tanpa ada ikatan. Ya, kita sholat 5 waktu, cuma kita nggak terikat sama Allah. Kebukti kok antum sholat tapi nggak kenal Allah. Sampai saat ini kita nggak hafal 99 sama Allah. Antum anggap biasa, salah. Justru orang kalau pengen sholat harus tahu sholat itu kan doa, di mana kita meminta di dalamnya. Kamu meminta ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Nggak paham. Yang kamu tahu cuma Allah itu alif lam lam ha. Allah. Allah Muhammad alif lam lam ha. Gitu. Sementara kalau kita bahas sedikit agak membingungkan kalau antum nggak paham. Itu kan bahasa Arab. Dulu nggak ada harokahnya, zaman Utsman baru keluar harokah. Tapi kalau antum ke pintu 15 di Madinah ada museum Quran.
Antum bisa ngelihat Quran zaman Utsman itu nggak kebaca sama Ustadz zaman sekarang. Biar habis Quran suruh baca, kalau awes aja bingung baca gimana ini. Artinya dulu belum secanggih sekarang, ada haroka, ada tanda baca. Nah, yang antum tahu kan Allah itu alif lam lam ha. Nanti antum buka tafsir Ibnu Katsir ayat Bismillah. Itu ketika beliau menafsirkan kalimat Allah, Allah alif lam lam ha, beliau mengatakan Allah itu ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar, wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah yang dimaksud lafzuz zalalah, zat yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Begitu bahasa Arab. Maka kalau kamu beribadah kepada Allah, ibadah yang betul itu tidak akan pernah membuat si pelakunya merasa cukup. Makanya sifat ibadah diulang, mulihin. Kayak doa, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah suka orang yang mengulang-ulang doa, mengulang-ulang ibadah. Udah johor kemarin, sekarang johor lagi. Jangan sampai entar zohor nggak sholat, udah kemarin nggak bisa lagi, ulang lagi. Emang muter. Kajian juga sama. Kalau antum melarikan ke kajian nanti, saya duduk di majelis ulama tiap 2 bulan sekali di Madinah. Ya, saya duduk sengaja, saya cuma pengen lihat body language ulama dan penyampaian beliau yang indah sekali. Bukunya mah mirip, kajiannya sama, cuma istimbatnya itu loh, tahqiqnya yang dahsyat. Jadi kayak belajar juga sama, terkesan pernah dengar, cuma kalimat pernah ini kan berarti belum paham. Tapi kalau antum mendengar sesuatu yang disampaikan, antum jadikan isim Allah, alat bantu untuk memahami masalah antum, itu paham namanya. Kalau cuma untuk mengulang hafalan yang disampaikan sama ustaz mah gampang. Modal pinter dikit juga kita bisa ikutin gerakan bibir. Ya, tapi kalau kita nggak paham yang lain. Masalahnya bukan itu. Mobil bisa kita lihat cuma manfaatnya apa, motor juga sama manfaatnya apa. Islam ini agama yang menginginkan orang itu berilmu sebelum beramal. Coba deh, al-musyarakah, buat perjanjian antara dirimu dengan Allah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat 53 itu, beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Ini Nabi loh ngomong begini loh, gimana kita yang bukan Nabi. Ini sanadnya jelas, nama Nabi Yakub sampai Ibrahim sampai Nuh sampai Adam, silsilahnya jelas sanadnya ini. Masih mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi aku gak pernah merasa suci. Nabi Yusuf aja gak pernah merasa suci. Nabi, ya elah, kita modal punya masjid atu sombongnya, masya Allah. Modal punya sekolahan satu merasa suci, maksum. Innalillah. Ini Nabi yang silsilahnya jelas. Nama bin-binnya sampai Adam. Kita kan binnya paling bapak kakek remeng dah ke sana. Nggak tahu lagi sama siapa ini ya. Masya Allah mengatakan wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Biar orang tahu aku Yusuf tidak pernah merasa suci, terbebas dari kesalahan, tidak. Karena aku punya nafsu, aku manusia, aku punya nafsu. Dan bicara nafsu, inna nafsa la'amaratu bisu, bahwa nafsu ini membuat dan mengajak orang pada perbuatan su yang buruk. Makanya aku buat perjanjian, kata Allah apa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf nyaris kegoda sama Juleha. Padahal kalau hitungan matematik mah nggak layak digoda. Yusuf, siapa yang nggak kenal Yusuf? Nabi bilang, kata Nabi, aku Isra Mi'raj, di langit yang keempat aku bertemu dengan saudaraku Yusuf. Kata Nabi Isra Mi'raj ya. Di langit yang keempat aku berjumpa dengan saudaraku Yusuf. Aku melihat di wajah Yusuf sepertiga kecantikan dunia. Ente sebut yang paling indah di dunia, Yusuf lebih indah dipandang. Udah dah, Yusuf nggak layak tolak dah. Yusuf nggak kayak kita para penyisir, betul. Belak kanan, belak kiri, tarik belakang, betot depan, masih gak ada yang ngeliat, masih. Minyak wangi, ketek lain, leher lain, masalah.
telepon. Yusuf nggak usah begitu, dia layak pandang dia, good looking lah langsung bilang ya. Tapi Yusuf, ya Allah, perawan mana yang ada nama Yusuf? Nah, masa bini orang menggoda dan dia tergoda? Menandakan apa? Dunia ini alam kemungkinan. Cuma Allah jaga Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Itu yang saya ingin tekankan, Pak. Kenapa Allah tolong si Yusuf? Ya karena dia hamba yang ikhlas. Padahal saudaranya yang 10, ya, ini Masya Allah, betul, saudaranya yang 11 itu betul-betul orang-orang jahat. Padahal ayahnya Nabi kan, anak Nabi juga gak kejamin. Cuma karena Yusuf ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ini komitmen antara dia dan Allah. Ikhlas itu kan artinya mengkhususkan agamanya untuk Allah. Jadi Yusuf memang orang yang ikhlas, orang yang tahu hidup ini hanya untuk Allah. Gak usah khawatir kita bakal kena fitnah. Oh, ulama juga kena fitnah. Makanya kata Imam Ahmad tadi, menang itu bukan ketika Anda bisa menang dari kenyataan, bukan ketika Anda bisa jadi benar dimanapun Anda berada. Itu menang. Ya. Kalau dibilang ujian, dunia ini ujian. Kalau mayat lewat kata Nabi mustarih, mustara'anhu kok. Ini ada mayat yang diangkat, ini orang lelah kata Nabi. Yang satu memang dunia lelah dari dia. Yang satu ini mustarih, ini orang capek nih. Orang capek Allah wafatkan, istirahatkan dari penatnya dunia. Mayat yang satu ini. Karena capek, hidupnya capek. Berbakti untuk orang banyak, dakwah apa capek. Dihujat, dicaci, dikucilkan, lelah. Berkata yang baik, tapi dihina, macam-macam. Tapi yang satu ini sengaja Allah mati di dunia istirahat nih. Gitu. Kita mudah-mudahan tergolong yang pertama yang mustahil orang capek. Memang capek lelah. Ya, kayak kita ngelihat orang sukses di masa muda, di hari tuanya mulai mencatat sebuah puisi tulisan indah itu. Kayak B.J. Habibie itu kemarin dia bikin puisi sedih, saya bacanya. Masya Allah. Ya, memang dia lelah memandang foto-foto ketika energik di waktu muda, membuat sebuah karya cipta. Semua orang memuji bangga. Tapi di hari tua ya, bahkan menahan air riuh dari bibir dan mata pun tidak bisa. Mana anak-anak yang dia besarkan datang cuma sebatas keperluan. Ya. Ternyata kita lemah, yang kita butuhkan ilmu akhirat bukan ilmu dunia. Ya. Kita nggak punya karya cipta kayak beliau gitu. Beliau baru mulai merasa ternyata pada akhirnya agama itu lebih penting untuk dipahami. Ikat perjanjian antara dirimu dengan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Karena kamu nggak akan dikatakan suci, kamu pasti diuji, kamu pasti nggak sanggup. Kalau kamu nggak sanggup, kamu butuh Allah. Kebayang kalau kita nggak kenal Allah, kita mau minta tolong sama siapa? Sama Allah lah ya. Kalau sudah sama Allah enteng, udah waktunya mati ya mati. Oh, Umar juga dibunuh, Ali juga dibunuh, kurang jauh wamen pedang Ali. Masya Allah, Ali, Masya Allah, orang yang betul-betul dikasih keberkahan, kemuliaan, semua tetap dibunuh orang. Utsman kurang baik apa? Nabi itu kalau Utsman datang dia tutup badannya. Abu Bakar, Umar datang dia nggak tutup badannya. Utsman datang dia tutup. Abu Bakar nanya, kenapa kau tutup? Utsman datang sementara aku dan Umar datang tidak kau tutup. Bagaimana aku tidak malu berjumpa dengan orang yang malaikat saja malu sama dia. Tetap dibunuh kan? Dibunuh. Jadi orang suka terkecoh, orang mengatakan orang baik itu nggak dibunuh, salah. Orang baik ya diuji sampai levelnya dibunuh kok, dizolimi. Bahkan banyak sekali orang yang masuk surga akan dizolimi kan, dan orang baik dizolimi. Jadi nggak usah khawatir. Ujian itu kalau kita sikapi dengan ilmu, cikal bakal kebaikan yang bakal kita dapatkan. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah, yang penting apapun kondisinya sekarang teruslah kita berbuat baik. Caranya bagaimana? Tuntut ilmu. Yang kedua, selalu mengawasi diri. Dunia ini alam kemungkinan. Yang kedua, mengawasi al-muraqabah. Al-muraqabah atau mengawasi diri. Tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 235. Ketika Allah berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu
Wa'lamu, perintah berilmu, berilmulah kalian. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Allah tahu semuanya. Fahdharuhu, maka takutlah kepada Allah. Jadi kitanya harus merasa diawasi sama Allah nih. Karena jangan merasa aman. Antum udah sholat, tapi jangan terkecoh. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan Sahih Bukhari, banyak orang yang terkecoh dengan ibadahnya sendiri. Jangan terkecoh. Loh, anak kan udah sholat, nggak mungkin dia malingnya dia sholat. Ya kalau anak sih nggak yakin kalau dia yang bakal merusak. Ini orang mungkin sih memang nggak masuk, cuman agamanya masya Allah begitu. Dia lupa sahabat Nabi aja bisa murtad. Sahabat Nabi aja bisa murtad. Ada nggak sahabat Nabi yang murtad? Ada. Ya, banyak yang terkecoh dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, salah satunya Ibnu Muljam yang bunuh Ali itu kan. Itu kan zaman Umar kan duta besar Quran, ahli tafsir yang Umar kirim ke Mesir, ke Amr bin As. Zaman Khalifah Ali dia yang bunuh Ali karena fitnah Khawarij. Musailamah Al-Kadzab tinggal zaman siapa? Zaman Rasul. Jadi Nabi palsu zaman Abu Bakar. Abdullah bin Ubay bin Salul, kurang apa tuh? Orang Madinah terdakwahi oleh Rasul. Ya, akhirnya pencetus agama Syiah. Masya Allah. Jangan terkecoh, apalagi kita 14 abad yang lalu jaraknya nih. Merasa aman. Ya nggak bisa. Ya, suruh awasi diri. Karena wa'lamu, berilmulah kalian annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Bahwa sesungguhnya Allah itu tahu dalam diri kalian, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu yang ada dalam dirimu, Allah tahu. Yang tersembunyi Allah tahu. Fahdharuhu, takutlah kepada Allah. Kalau sudah pakai bahasa takut kepada Allah, tolong jangan macam-macam. Ini berkait sama iman kalau sudah begini. Ya. Berkait dengan iman. Iman itu berkait dengan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinna Allah yara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat kamu. Awasi dirimu. Jaga imanmu, iman naik turun. Karena semua ibadah berkaitan dengan iman. Betul Anda sudah sholat, betul. Sholat tanha 'anil fahsya wal munkar, betul. Tidak ada yang salah. Tapi sholat siapa yang diterima? Sholat orang yang beriman. Tadi antum masih dalam kondisi iman talbis, pakai sarung orang tua nggak ngomong. Betul. Antum masih sholat, nangis di belakang imam, masih ngantongin ATM konvensional. Betul. Jadi kantong antum riba, antum ngayal surga, ngimpi di siang bolong. Teori Allah, masukkan aku ke surga. Ya sebelah doang kakinya masuk, sebelah enggak ada riba di kantong betul. Nggak bisa total. Kitanya harus tahu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya, jangan. Anda melanggar syariat, Anda masih ngerokok. Memang rokok urusan kan begitu ngegas ya. Nggak usah ngegas, pabrik aja jujur ya. Penyakit. Allah bilang wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu, jangan kau bunuh dirimu, gitu kan. Membunuh diri kan nggak diperbolehkan, itu bahasa umum tuh ya. Dan banyak hal lain nanti yang mendatangkan keburukan. Udah fahdharu, tinggalkan harusnya. Habis korban iklan tak sepanjang jalan di Serpong tak iklan rokok semua tak. Salah antum, kenapa nggak ada iklan yang baik-baik, betul ya? Ini mumpung di komplek nih, kita warga komplek, kita patungan bikin iklan yang baik-baik. Ajakan sudah sholatkah Anda, sudah berbaktikah Anda, sudahkah Anda mendoakan pemimpin Anda, jagalah agamamu. Anak kecil baca di kebun, di taman kan, Masya Allah. Sebelum dosa yang diiklanin. Ya, sepanjang jalan dari kita masuk gerbang paradise ya, Masya Allah, itu bisa. Kalau ngajakan baik, masa developer nggak ngizinin ngajakan baik. Jagalah lingkungan, buanglah sampah pada tempat lebih baik deh.
daripada iklan rokok, KPR, BTN, gak ada yang untuk STNK, BPK, gak usah diiklanin loh. Makanya ada aja pengikutnya. Ini suruh awasi diri. Ya Allah, antum baru hijrah, jangan merasa bener. Ya, jangan terkecoh. Kan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, betul. Cuman sholat siapa? Sholat orang yang beriman, sholat orang yang wudunya betul, sholat orang yang tumaknina, bacaannya bagus. Antum sholat aja sendiri, gak sama imam. Sementara imam juga kita nggak tahu siapa yang kita pilih. Patung aja di dana buat standby imam bagus bacaannya, bagus bacaan makmum. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imamnya bacaan makmum. Awasi diri gitu loh. Jangan merasa aman. Makanya mulai pagi dengan istighfar, akhir dengan istighfar. Betul deh, coba antum awasi diri antum. Banyak sekali yang membuat kita terkecoh. Makanya zikir pagi petang ini jangan sampai gak dibaca. Jadikan kitab kedua setelah Quran yang rutin kita baca ini. Ya, karena syukur-syukur antum baca artinya sekalian gitu loh. Sehingga terjaga diri kita. Karena ya Allah ini yang namanya setan ini terus-terusan ini. Sampai kita mau meninggal saja terus-terusan setan itu goda gitu. Ya, sampai kita meninggal baru selesai dari serangan goda gitu ya. Nah sementara iman naik turun, sekarang kita bisa menang gak kegoda, besok kita kekecoh. Suruh banyak istighfar lah, ya minimal 70 sampai 100 kali itu. Tapi kemudian yang ketiga, kita disuruh bersungguh-sungguh. Pertama kita mengikat perjanjian sama Allah, kemudian yang kedua mengawasi diri. Ya, mengikat perjanjian itu al-musyaratah, membuat syarat-syarat khusus sebagai hamba dengan Rob yang menciptakannya. Kemudian betul-betul mengawasi diri dengan muraqabah. Koreksi diri, hari ini ibadah saya bagaimana, muamalah saya bagaimana gitu lah. Karena orang kalau ibadahnya bagus itu kan jadi qoribin hayyin sahlin, jadi orang yang fleksibel, gampang akrab, lembut gayanya, efek ibadah gitu ya. Kok kita jadi orang yang berbeda setelah kita beribadah, ada yang salah. Sampai temannya merasa saya sih mendingan dia dulu, tapi belum tobat seru. Asik orang itu waktu zaman masih bangor kan. Sekarang pas tobat ngaji mulu, kakunya orang dan orang salah aja sama dia, tuh kan, antum yang salah kan. Gak bisa, efek agama itu jauh lebih baik ketimbang efek negatif. Maksiat. Dulu Anda bermaksiat kok baik, sekarang Anda beribadah kok jadi gak baik. Ini ada yang salah nih. Nah dia yang ketiga ini mujahadah, bersungguh-sungguh. Ayo dong, bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata tahu gak ya akhwati fillah, kalau antum pengen dibukakan pintu hidayah, bersungguh-sungguh. Jangan nanggung-nanggung. Ya, jangan nanggung-nanggung. Mujahadah. Al-mujahadah bersungguh-sungguh. Di Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan kita minta minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, betul? Tolabul hidayah. Kita minta hidayah. Kayaknya nggak dapat hidayah seperti karena kita nggak paham cara datangnya hidayah. Ah ini surat Al-Ankabut 69 nih cara mendatangkan hidayah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah, keumuman. Pokoknya semua berkait dengan dalil fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami yang mengatakan la lam taukid nahdiyannahum. Dua penekanannya itu, pasti kami datangkan hidayah gitu. Makanya tolong jangan tanggung-tanggung. Ustaz kalau ngajar yang semangat. Ada kerja, job, makanya jadi ngajarnya nggak kepaksa. Emang amal soleh jadi enak gitu loh. Guru begitu, murid juga sama. Ada kajian, semangat aja dulu deh. Antum nggak bisa setiap hari ya setiap pekan lah. Nggak bisa setiap pekan, paling nggak 2 pekan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, jangan sampai nggak datang. Ayo dong datang dong, kumpul dong. Nah, sekarang lagi dibikin halal expo nih di Jakarta Convention Center. Sengaja kita buat 4 hari ini yang berharga ini. Ketemu sama Ustadz Safi, Ustadz Khalid, Ustadz Abdullah Rai,
Ustaz Azhar Khalid Syekh, ya. Kita sendiri dan beberapa teman-teman ada kita buka konter-konter halal tuh, ayo bergaul. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya bukan agama ustadznya. Ya terus kita ustadz gimana? Berteman, makanya jadikan teman, jangan jadikan dia ustadz. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Nabi bilang begitu ke Abu Bakar, kenapa? Karena Abu Bakar temannya Rasul. Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan walakin sahibukum hadha khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, aku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian ini kata Rasul, sahabat. Siapa ustaz di sini? Antum kenal datang ke rumahnya. Jadi kan dia sahabat. Berteman di WhatsApp, di grup sama sahabat soleh. Karena ini lagi kumpul di Jakarta Convention Center ini. Kemarin 9.000 orang ya ada jamaahnya. Hari ini ada 12 ribuan, Masya Allah. Kebayang Jakarta daya tarik untuk kajiannya, Masya Allah ya. Ayo foto. Besok lagi Ahad kita gabung dengan Muslim Backend Indonesia. Kita adakan event lagi Insya Allah. Saya pagi, siang itu Ustaz Khalid masalah. Ayo kita getarkan Jakarta dengan tauhid gitu lah. Kita pertontonkan betapa indahnya menuntut ilmu. Kemudian kenal sama orang-orang soleh. Jadikan dia sahabat. Orang tua kita soleh, ya yang mewarnai kita sahabat, jadikan dia sahabat. Tuh bahasa Quran gitu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jadikan orang tuamu sahabat yang ma'ruf, yang transparan. Nah, makanya kalau kita lihat orang soleh, ayo. Ini para masyaikh lagi datang nih ke Indonesia nih, ya bisa kita temui, jadikan dia sahabat. Karena sahabat yang mewarnai kita itu. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kuberikan hidayah, kata Allah. Berarti perintahnya bersungguh-sungguh. Gimana orang bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah? Karena dia kenal Allah, dia tahu ibadah yang dia lakukan. Tegas ya, dari seluruh tegas. Karena nanti pada akhirnya intinya tuh iman. Orang diuji, ya kalau imannya bagus ya rapi. Surat Al-Imran ayat 200 itu kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pengen tuflih, pengen falah, hayyalal falah la'allakum tuflihun. Pengen kalian beruntung bahagia, tolong pahami, stabilkan iman karena kamu akan diuji. Kelasmu tergantung ujian. Karena cinta Allah datang dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji Indonesia, Allah uji bangsa ini karena Allah cinta sama bangsa ini. Lihat, apapun kondisinya dakwah sunnah, lihat. Enggak terkecoh dengan fitnah politik yang ada. Tetap belajar, tetap ngaji. Optimis, Allah nggak mungkin kasih kita pemimpin yang nggak baik. Kalau kitanya baik gitu lah. Kalau kitanya nggak baik ya nasib. Tapi kenyataan kemenangan itu ketika kita bisa selalu benar dimanapun kondisinya. Jadi jangan terkecoh dengan fitnah politik. Politik sih bersaing ribut antara 01, 02 di belakang layar mah pada blok-blok kan. Ya tahu ujung-ujungnya bangku jabatan kan gitu ya. Nah, buat kita para penuntut ilmu jangan terkecoh. Tetap belajar dan belajar. Karena keumuman dalil mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Berkah dari langit dan bumi akan Allah datangkan buat siapa? Buat masyarakat yang beriman bertakwa dimanapun dia berada. Makanya ini yang paling penting nih ya, semangat untuk mendatangkan hidayah. Yang keempat, yakni berserah diri. Jadi kalau antum pengen istiqomah di atas lurusnya garis kebenaran, ada yang keempat, nasihat kita disuruh berserah diri atau bahasa Arabnya at-taslim. At-taslim atau berserah diri. Surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Gelasnya mirip sama orangnya. Surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajar bainahum." Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Antum lihat di surat An-Nisa 65 itu ada ayatnya kan.
At-taslim. At-taslim ini sebenarnya kalau antum buka di kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim, ada di 7 syarat la ilaha illallah. Nanti ada ilmu yakin, ikhlas, jujur. Bab jujur ada ayat dalil ini nih. Kita bahas tadi setelah ini cerita takwa di tawab yang di larangan indah masalah setelah ini pada zuhur nanti. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iya, ada syariat yang mengatakan bahwa maka demi Rabbmu ya Muhammad. Jadi bersumpah fala wa rabbika, Allah ajarkan sumpah sama Nabi Muhammad. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum. Demi Rabb yang menciptakan kamu ya Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum. Sampai kapan? Sampai kamu dijadikan hakim hukum. Jadi ukurannya ini orang Islam ini, maaf, kena ini ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Makanya ada istilah-istilah kajian-kajian sunnah. Harapannya ini, karena tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang ini sampai mengikuti Rasul gitu loh. Sekarang kita pakai jenggot aja takut, karena jingkrang aja takut diledekin gitu loh. Sebenarnya kan ini janggut Rasul yang nyuruh, maksud sawarib waful ya, tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu. Siapa yang nyuruh? Rasul. Kullu izarin tahta qadamain anar wa hakubih. Setiap kain yang melewati mata kaki neraka lebih berhak. Nabi kasih bocoran. Batasannya mata kaki atau lebih tinggi sedikit. Atau kalau antum pakai pangsi setengah betis. Kalau ke kantor jangan, lucu. Harus fashionable juga antumnya, jangan maksain karena pangsi dengan celana kantor beda, ya beda. Gamis juga beda. Ini kadang-kadang suka pada maksain, pada cumprang jadi bahan ledekan gitu ya. Jangan, itu sunnah. Sholat berjamaah di masjid itu kan sunnah Rasul. Kamu nggak dikatakan betul imanmu sampai mengikuti itu gitu. Ayo dong bangga dengan sunnah. Kalau bisa orang manapun datang ke negeri kita mau diwarnai sama kita, bukan mewarnai kita. No, di negeri Arab ya, rel kereta sekarang sudah ada. Kita kemarin dari Jeddah ke Madinah sudah pakai kereta. Kemarinnya cuma 2,5 jam, nggak sampai 3 jam lah. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Itu yang kerja orang-orang Cina itu. Tapi beberapa tahun yang lalu kan 100.000 orang Cina itu kan masuk Islam di sana. Terwarnai. Kenapa? Karena kencangnya karakter Arab. Nggak gampang. Orang Indonesia datang umroh pakai gamis. Iya, nggak ada. Orang Indonesia haji umroh, orang Arab pakai batik, nggak ada. Kita pulang pakai gamis, sampai kami silang gamis juga, songkok juga, kita doang adanya tuh ya, nggak apa-apa. Ya. Cuma maksud saya tuh terwarnai gitu loh. Tapi lain sama orang kita, karena kurang pahamnya nasab dan sejarah. Baru berteman sama bule satu, besok pada bule semua rambutnya. Ini kita nih, ya, jadi karena kitanya nggak bisa mewarnai, kita diwarnai. Padahal keumuman dalil mengatakan agama liyusirahu ala dini kulli. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Nah, muslimnya yang mewarnai, bukan kita boleh bergaul sama siapa saja boleh. Lama Nabi kita nyontohin kita bergaul sama orang kafir kok. Nabi kan jual beli sama orang kafir. Itu Nabi puji tajamnya pedang Maroko dulu, karpet Parsi, dulu orang kafir semua itu. Nabi Muhammad jual beli, kita boleh bisnis sama orang kafir, cuma akadnya Islami kan gitu. Jangan dibilang sekarang kita nggak boleh pakai produk orang kafir, pakai boleh produk orang kafir selama halal produknya, malis nggak ada masalah. Tapi intinya kan dakwah, bukan cuma jual belinya, bukan untung ruginya. Dalam jual beli ini kan diajarkan tentang masalah hukum. Kalau kita orang Islam kan kalau berhutang itu pikirnya bagaimana mengembalikan. Kalau orang kafir kan kalau berhutang bagaimana memutarkan, gitu ya bahasanya. Sehingga kalau di kita enggak, kita dihutangkan ya akad tertulis harus bayar.
Karena hutang itu wajib dibayar. Nah, orang kafir bisa sama orang Islam senang. Karena tahu nggak akan pernah nggak dibayar, mati pun si orang yang hutang ini akan jadi waris, gitu lah. Makanya kalau Islam itu nasabnya masya Allah. Makanya banyak orang kafir yang ilmiah masuk Islam banyak. Ya, justru malah orang-orang Islam yang nggak ilmiah mental dengan sunnah. Oh kalau dengar sunnah dikit langsung Wahabi udah. Ini keras tuh Wahabi dari Wahabi. Selalu fitnahnya Wahabi, nggak boleh terkesan dikit ngomong Wahabi. Padahal nggak ada hubungan Islam sama Wahabi. Apa hubungannya coba? Wahabi identik sama Wahab. Wahab siapa? Abdul Wahab. Di agama kita kan Muhammad. Jadi Muhammadiyah nanti dong gitu. Wahabi. Sementara Islam juga bukan ormas. Bukan begitu. Islam ini garis lurus. Di Quran ada nggak? Di hadis ada nggak? Kalau ada di Quran dan hadis, sami'na. Itu aja, antum belum sanggup istighfar. Jangan jadi hakim buat hukum. Iya sih di Quran sih ada emang saat anak juga pernah baca. Rasul juga pernah bersabda, cuma feeling anak, feeling. Siapa yang tahu? Jangan masa nunggu orang bule pada pakai jenggot ngomong jenggot dimenyihatkan baru pakai. Pemain bola Barcelona pakai baru pakai gitu. Lawang Nabi ngomong dari dulu dicuekin bahkan dicemooh diledek gitu. Nah ini kan sayang. Padahal agama kita berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihatlah pendahulu-pendahulu kita lah. Harga diri bangsa ini kan sejarah. Lihat sejarah negeri kita coba. Ulama-ulama bagaimana penampilan mereka. Ayo dong bangga dengan cara seperti itu gitu lah. Ya, taslim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajar bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah yang ngomong. La yu'minun, tidak dikatakan beriman hatta sampai yuhaqqimuka menjadikan kamu hukum fima sajar bainahum, di antara khilaf di antara mereka. La yajidu, summa la yajidu, kemudian la yajidu, tidak ditemukan lagi fi anfusihim, dalam jiwa-jiwa mereka harajan, rasa ragu. Jadi kalau orang sudah nyunah itu nggak ragu, PD-nya timbul. Ya, kalau saya sama teman-teman bikers keliling sampai terakhir kita keliling kemarin ke Jeddah, Mekah, Madinah itu ketemu juga sama orang-orang Jeddah itu yang non Muslim. Kita bangga dengan penampilan Islam kita. Orang Arab geleng pahala lihat kita ready gitu ya di jalan tol kalau di sini bilangnya pas itu geleng pahala setertib ini kayak orang setertib inilah sunnah. Karena kan anak motor tosnya di mana-mana kan kacau gitu ya. Tapi setelah kita terapkan sunnah buat dekat dengan kebaikan, taat pada pemerintah dengan lampu merahnya, dengan tertib lalu lintas, safety readingnya, orang Arab geleng pahala. Ya lihat itu Islam. Penampilan kita datang ke beberapa daerah dari Maroko, dari Aceh sampai Maroko itu nggak ada masalah. Si reading dari Aceh sampai ke Banda itu, Melabuh sampai ke Melabuh, ya. Itu banyak orang-orang yang belum paham sunnah, melihat penampilan sunnah di atas motor atau begini, mereka melihat oh iya ya. Dan kita memang pede, nggak ada masalah. Saya masih ingat tahun 2004, 2005 awal-awal kita kajian di Pertamina Pusat itu, ada beberapa kantor di Jakarta itu. Dulu Masya Allah kita awal-awal kajian itu foto dulu, masuk kanan, kiri, depan, belakang. Pertanyaannya banyak, kenapa Ustadz itu jenggot? Sekarang yang motor pada kajian gitu. Ingat dulu moto antum, aneh malu. Sekarang nanya obatnya apa gitu. Jadi emang gitunya harus pede ya. Harus yakin sunnah ini memang benar gitu loh. Jangan taklid dan bukan sesuatu yang wah. Jangan kita anggap nih terus kita berpenampilan sunnah jadi kayak gimana. Jangan. Ya ala CV bro, apa adanya aja hidup ini biasa ngalir. Yang penting sunnah itu yang ditekankan. La yu'minuna hatta yuhaqqimu fi ma shajara. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian lihat, memang nggak ada keraguan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dia nggak ragu betul-betul dengan takdir, dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Mimma qadaita itu kan qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu.
Qadar itu takdir. Jadi kalau Allah telah menentukan hukum, ya sudah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pegang nih Bu, securun-curunnya bapak memimpin gitu loh. Ya. Bapak ketika ijab kabul harus bergetar itu karena nanggung dosa ibu gitu loh. Sehingga kalau ibu ngecek handphone bapak ada 10 kesalahan, ibu nggak tanggung dosa. Ngapain ngecek kan gitu. Bapak nggak ngecek handphone ibu, bapak salah karena satu dosa yang ibu perbuat, bapak yang tanggung. Begitu bahasanya, ini kan nggak kebalik. Karena kita nggak tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salah. Jadi akhirnya syariat ini dihakimi sama kita. Kita ngasih nafkah bulanan jadi sombong, salah. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami kasih rezeki sama mereka melalui kamu. Jangan lupa titipan Allah di tangan kamu sampaikan pada mereka. Begitu bahasanya. Jangan kita merasa kita nih jadi sombong karena itu semua, jangan. Harusnya kita berserah diri. Memang syariat seperti itu, tunduk dan patuh dengan syariat. Tayyib. Kemudian yang kelima, kita disuruh ridho ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan. Surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, Al-An'am 164 Allah berfirman, Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ada tingkatan ridho dalam Islam. Yang pertama ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah berdasarkan surat Al-An'am ayat 164. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan ya Muhammad, katakan, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Katakan begitu ya Muhammad. Ya, suruh dia ridha bahwa dia tidak butuh yang lain, dia cuma butuh Allah. Dia tidak butuh yang lain, dia cuma butuh Allah. Ya, jadi harusnya orang sadar bahwa apa yang dia miliki ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Makanya dia akan menerima Allah sebagai Rabb yang menciptakan dirinya. Dia tahu tidak layak dia menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian dia juga harus tahu bahwa yang namanya Muslim ini menyerahkan diri semua kepada Allah dan Rasul dan mencontoh Rasulnya dengan 4 konsekuensi taat sama Rasul. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Jadi antum bersyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Allah mutlak ghairu abghi rabban wa rabbu kulli syai' tadi ya, di syahadat Muhammad itu ada 4 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Taat dengan perintah Rasul. Ayo dong, buktiin dong kalau antum ini pengikut Muhammad SAW, ikuti semua perintah Muhammad. Yang kedua, menjauhkan semua larangan Muhammad. Karena perintah dan larangan Muhammad, perintah dan larangan Allah. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Harus yakin tuh. Ya, kalau Nabi Muhammad yang ngomong hadisnya sahih, samina wa ata'na, ahsan begitu. Ya, jangan sampai kita ragu, karena ragu rugi. Kalau kita ragu, dari tadi yang jahadu fina, harusnya bersungguh-sungguh. Gimana mau dapat hidayah kalau sholat nggak sungguh-sungguh? Azan berkumandang, jalan ke masjid atau selesai. Keburu balik mereka ini. Mantap kayak antum lagi pengen dikasih duit, lari kalau perlu berebut gitu loh. Orang umroh bisa kejar-kejaran sama azan, pulang ke rumah lupa azan berkumandang. Salah. Ayo dong, jahadu fina. Ridho kita. Nabi sudah perintahkan. Yang ketiga, konsekuensi kepada Muhammad. Yang ketiga, tasdiqu fima akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Untuk kalau Nabi yang nyampe walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, sami'na wa ata'na aja udah.
nggak usah pakai nantang neraka. Mana coba? Masa gitu? Udah hati-hati kalau ngomongnya. Udah pokoknya ini betul dan SBT kalau berbuat ini neraka. Udah hati-hati. Sekarang nggak ketangkap sama KPK, nggak ketangkap sama polisi, lihatin aja, mau malaikat buta. Mendingan di dunia selesai urusannya, di akhirat panjang urusannya ini. Insya Allah pelan-pelan pada dapat hidayah, insya Allah ya. Makanya jangan bosan saling mendoakan di antara kita, bukan saling menghujat. Ini kan akidah Khawarij yang menyebar ini, yang ada menghujat, mencaci, memaki gitu loh. Habis dia salah tak, dia pemimpinnya nggak baik. Tapi bukan digibah bro, diislah atau merubah dengan tangan. Ya nggak mungkin, sabar, lisan nggak didengar, doa jangan putus. Kacau nih Ustadz, malah nyuruh doain, begitu bahasanya. Selamat datang di Indonesia bro. Kita ini maju kena mundur kena ini. Ya doain, orang bisa berubah betul. Jangan kayak orang yang naik ojek online lewat rumah gedong. Kang ojek juga ngomong mulu lagi, pakai nanya. Tinggal di sini bang, ya sini kan, mari kita. Di rumah gede amat, koruptor tuh. Ya. Ente ngomong begitu di balik dinding mungkin dia sedang bertobat, betul? Mana kita tahu? Jangan susah. Makanya anak bangsa penting kita belajar sunnah ini supaya saling mendoakan, bukan saling hujat di antara kita. Ya, Allah akan muliakan diri kita insya Allah kalau rakyat ini saling mendoakan. Ya, masya Allah. So konsekuensi yang ketiga tuh tasdiqu fil akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifat yang gaib. Dan yang keempat, la ya'budallaha illa bima syara'ih, tidak beribadah kecuali ada syariat. Jadi jangan ngomong agama kalau nggak ada syariat, nggak ada contoh. Ya udah antum gitu aja, enteng-entengin aja, jangan bilang ajaran baru. Ajaran baru apa ya? Ya dulu nggak ada kan, dulu kapan nih? Karena kalau kebenaran dari zaman Rasul, dulu biasa aja, orang pada nggak pakai jenggot, nggak pakai cingkrang. Dulu kapan? Dulu zaman agak Haji Goni, tahun 60-an. Ini agama kan dari zaman Rasul 14 abad yang lalu. Haji Goni nggak nyampe sampai ke Rasul, betul? Kadang-kadang dulu menurut kampung kita sih susah ya. Dulu menurut adat dia nggak nyampe. Agama sampai ke Rasul sanatnya. Itu yang paling penting. Sehingga banyak orang yang nggak paham ini. Wah, itu aliran baru tak? Bismillahnya nggak kedengeran. Emang dari zaman Rasul boleh dijaharkan, boleh disirkan, nggak ada masalah. Banyak syariat yang kadang kita nggak paham. Makanya penting nih, kita punya masjid At-Taqwa gini, jangan sampai disia-siakan nih. Manggil Ustaz, kita bedah buku. Maksud jauh-jauh deh. Kita orang Indonesia nih, mazhabnya Syafi'i, betul? Nah, antum kebet bukunya Imam Syafi'i. Itu ada buku Ar-Risalah, buku Al-Um, ya itu bukan bedah buku itu aja udah. Karena kita orang Indonesia bangga dengan Syafi'iyahnya, betul? Nah, jangan sampai antum mazhab Syafi'i cuma nggak pernah baca buku Imam Syafi'i. Akhirnya banyak terkesannya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, ya pemahamannya nggak Syafi'iyah, jangan. Cuma Imam Syafi'i itu jeniusnya manusia. Yang murid dari Imam Malik, sahabatnya Abu Hanifah, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita belajar tentang beliau. Nanti kita buka semua, oh iya. Dan enaknya agama kalau kita sudah berilmu, tambah tumanina dalam beribadah, gitu ya. Tayyib, itu ridho sama Allah sama Rasul, dan ridho sama Islam. Nah, bab Islam ini yang kita sering baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, gitu ya. Aku ridho Allah sebagai Rabb, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, aku ridho Islam sebagai agama. Nah, Islam ini banyak orang yang nggak paham. Islam yang dimaksud istislamul lahu bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya Islam. Wabil Islami dina, kita akan ridho dengan Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad, jangan terkecoh. Kalau sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dia bikin Nahdlatul Ulama, organisasi untuk melawan Belanda.
Kalau sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah, memang ormas yang dibuat setelah Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda. Adapun Hasan membuat Persis, yakni pemahaman Persis ini, organisasinya ini dibikin untuk berdialog sama Bung Karno yang terkena fitnah komunis Cina. Harus antum tahu basic ormas-ormas ini. Ya, itu organisasi, urusan antum. Tapi agama bukan organisasi. Jangan lagi nanti orang itu akur sama Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah ribut sama Persis. Lalu petingginya saja gak ribut. Kok unik sampai diusir gitu loh. Coba gara-gara hilang gurunya kan ajib. Katanya puasa kemarin, Ramadan sebulan, ketemu Lailatul Qadar, hampir ribut malam 27 malam 29. Katanya tiap malam baca Quran, terawih rutin, buka puasa bersama, ngasih makan anak yatim. Kok selesai Ramadan masuk Syawal musir kajian? Mana bekas ibadahnya? Ini fitnah. Kalau orang Islam nggak bakal begitu. Kau coreng di wajahmu sendiri, arang kau rusak dirimu. Kau pernah mengusir sunnah, betul? Ini kan bahaya sekali. Kenapa? Karena kurang pemahaman yang betul. Pahami Islam dengan betul. Islam itu qala Allah wa qala Rasulullah, qala sahabat. Begitu saja. Mungkin berbeda. Solusinya belajar. Kan semua sudah dibukukan. Tinggal dibaca di buku. Buku sudah ada rapi yang gampang. Buku sekarang mudah. Gak usah beli buku online aja. Maktabah Syamilah sudah sempurna. Antum bisa browsing. Tanya Ustadz langsung sekarang mudah. Gak perlu pakai ongkos. Asal mau nyender yang wifi beres. Paling murah tuh ya. Kalau alasannya masih gak bisa, kelewatan dah ya. Masya Allah. Jadi kemudian baru kita masuk kepada yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini ternyata memang kita yang harus paham bahwa Allah inginkan orang Islam ini tenang dalam ketentraman. Tenang di sini artinya surat Al-Fajr ayat 27-30. Jadi yang ke-6 ini kalau kita pengen garis lurus merasakan keistiqomahan dalam garis lurus ini, di yang ke-6 ini ketenangan dalam ketentraman, surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil siapapun dia, sukunya apa, bangsanya apa, terserah. Cuma kalimatnya satu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si miskin yang bersabar, si kaya yang bersyukur. Intinya orang tenang itu. Si miskin yang bersabar, si kaya yang bersyukur. Dua-duanya beriman. Dua-duanya berkata bicara sabar, bicara iman tadi kan. Ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabbika wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kamu pengen bahagia ya beriman, sabarkan iman. Baguskan iman dengan sabar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian pada Rabb yang menciptakan kalian dalam kondisi ridha dan diridhoi. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu. Kenapa sahabat diridhoi? Karena sahabat mengamalkan semua perbuatan yang Nabi perintahkan. Surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kalau orang sudah nyontor Rasul, yuhibbukumullah, Allah suka sama dia. Kalau Allah sudah suka sama dia, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hapuskan dosanya. Makanya sahabat dikasih ridho sama Allah karena kedekatan dengan Rasul. Tapi bukan berarti maksum ya. Makanya pendapat ulama ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Ya, tuh kalau ketemu ijma' sahabat nanti maksum. Sahabat memutuskan gini maksum. Tapi orangnya tidak. Yang maksum cuma para nabi dan rasul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, bukan wadkhuli. Fadkhuli, cepat. Wah, ada jeda dan
Kalau fa maka fadkhuli, maka udkhuli. Masuklah kamu fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Kenapa? Ada proses. Masuk golongan hambaku cepat. Masuk surga pakai proses. Pakai wa, bukan fadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Surga pakai proses. Ada ujiannya dulu, lelah orang diuji dulu. Main masuk surga aja gampang bener. Banting tulang kita urusan surga, ya. Belum tentu diterima ibadah kita, belum tentu maksimal loh, masya Allah. Ya panjang cerita ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, 6 hal tersebut kalau kita sikapi dengan ilmu, kita akan paham ternyata kebenaran itu gak berbilang. Makanya mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bisa membuat kita terpicu dan mau mendalami indahnya Islam. Dengan cara apa? Pertama, al-musyawarah, bikin perjanjian antara kita dengan Allah. Ini dikatakan akidah atau siku bil kuat, ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, al-muraqabah, muraqabah, awasi diri kita. Kita nggak maksum nih, ya. Sekarang kita dekat sama ustaz, sama teman-teman soleh di masjid takwa, kayak dekat sama akhirat. Pulang ke rumah lupa. Rumah nanya dari kajian, alhamdulillah yang dibahas Allahu a'lam. Ya, muraqabah deh, muraqabah. Caranya antum tulis, antum catat, antum minta rekamannya atau apa gitu ya. Baru kemudian yang ketiga, al-mujahadah. Al-mujahadah itu sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh. Gimana supaya sungguh-sungguh? Ya awas diri aja sih. Ingat umur, ya Allah, tinggal berapa tahun lagi umur kita ini. Saya aja udah dekat paling 3 kali pemilu, saya bilang begitu ya. Apalagi yang udah tuaan dikit, masya Allah. Sitin wasabain, 60-70 umur kita. Sitin wasabain, kebayang tidak sobatnya? 60-70 yang sudah nyerempet. Udah mau ngapain lagi? Ayo mujahadah sungguh-sungguh kita kalau sudah begitu ya. Umur Rasul 63, kita mungkin ya kurang lebih lah, ada yang lebih, ada yang kurang lebih juga nyusahin lah ya. Karena umur itu sama anak, sama cucu, sunan, macam-macam penyakit, macam-macamnya. Coba kalau kira-kira umur kita sudah nyerempet umur yang Nabi kabarkan sitin wasabin, ayo dong sungguh-sungguh. Yang hak itu kan mati. Kalau kita mati besok apa yang kita bawa coba? Orang-orang sukses sudah banyak mengeluh tentang masa lalunya, sukses, energi ketika muda, di usia tua dia nggak paham agama, rugi. Anak di mana, keluarga di mana? Wah ya kalau kita nggak ngerti agama, menanti waktu kematian tanpa agama, masya Allah. Ya, jahadu fina. Yang keempat, taslim, suruh tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, jangan gampang komplain. Udah kalau dalil mas amina wa atona aja lah. Antum belum paham istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau udah paham, kerjakan juga fattaqullah mastata'tu, bertakwa semampunya. Yang kelima, ridha. Tolong ridha dengan yang tiga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baru kemudian jadilah orang yang tenang dalam ketentraman. Efek ibadah, ya Tuhan nafsu mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Wallahu a'lam. Setengah jam ke depan kita bisa